yang ngerasa kayak pengen berak banget tapi kok belum boleh ditelentangin ke bidan seperti ini posenya, kemudian kakinya disuruh ngangkat ke atas, itu bukan karena bidannya nggak mau kamu telentang atau gimana, tapi itu adalah proses di mana pembukaanmu udah mulai mau lengkap, kemudian mulai untuk lengkap, kemudian tetapi kepalanya belum turun, dan ini seperti ini nih, diangkat kayak gini, dibuka seperti ini, benar. Ini adalah proses di mana untuk menurunkan kepala. Kalau seandainya kepalanya masih tinggi, masih apa, ini diharapkan apa? Pintu atas panggul sama pintu tengah sama pintu bawahnya dia bekerja sama sehingga apa kepalanya mudah untuk turunnya. Jadi jangan takut ya, Mam. Kemudian jangan marah kalau seandainya lagi lahiran, kemudian kok aku nggak ditelentang ibu bidannya suruh miring aja ya, kayak gitu. Bukan karena nggak mau kamu enak, tapi ketika kamu telentang akan apa? Akan kepalanya malah nggak turun-turun. Dan posisi ini adalah posisi yang paling dianjurkan untuk apa? Membuka pintu atas panggul maupun pintu bawah panggul dengan apa? Dengan kakinya diangkat seperti itu. Itu sangat menguntungkan tuh kalau kakinya diangkat seperti itu tuh. Karena apa? Panggulnya kebuka lebar sehingga apa? Kepalanya turun ya. Jadi sayangku, ketika kamu di posisi ini, hal yang bisa bidan Aning sarankan adalah satu, kamu tetap berdoa, itu nomor satu. Nomor dua, sinergi itu gimana? Karena kita nih sebagai provider tidak bisa mendapatkan mules, yang bisa mendapatkan mules itu dirimu dan anakmu. Makanya kalau posisi kayak gini, ketika kamu pengen jangan emosi, tapi kamu ngomong ke anakmu, ngomong dalam apa ke perutmu, kamu pegang kayak gini, nah ayo bantu mama untuk turun, adik mau lahir kan, mama udah siap, yuk kita bantu ya, kalau adik mau keluar, tolong bantu untuk turun ya nak ya. Jadi jangan emosi, jangan teriak-teriak, dan jangan marah. Karena apa? Di posisi ini tuh marah biasa nih, pasien tuh pengennya telentang tapi nggak dibolehin, akhirnya marah-marah, gondok ya, akhirnya apa? Oksitosinya nggak naik ya. Yang dilakukan bidan ketika kamu posisi kok dimiringin, bukan satu sisi kayak gini, bukan nggak sayang, karena sayangnya itu yang nyebabin apa? Yang nyebabin kamu disuruh untuk miring. Nah ini pinter nih. Nih, ketika dia mules, dia tarik. Ketika mules, dia tarik nih. Bu bidan nih, liatin Bu bidan nih. Nah, ketika dia mules, dia ditarik. Nah, ketika dia mules, ditarik. Ini adalah proses apa? Proses di mana dia untuk memilih posisi agar apa? Agar kepalanya turun. Ya, oke? Oke. Ya, kita tidak bisa melawan rahim karena sejatinya ketika kamu melawan rahim itu apa? Kamu nggak dapat apapun. Ya, ketika dia ada dorongan, baru kamu tarik, kemudian kamu tekin ke bawah. Tapi kalau seandainya nggak ada dorongan, nggak usah. Kenapa? Itu hanya menimbulkan capek. Ingat ya, anak kalau mau lahir itu ada namanya dorongan. Jadi kalau nggak ada mules, nggak ada dorongan, nggak usah ngapa-ngapain. Kamu relax aja kayak gini. Nanti kalau ada mules, ada dorongan, kamu tarik lagi kayak gitu ya. Ini dilihatin nggak begitu? Ya, kayak gitu ya. Jadi kalau ada dorongan itu ditarik, kalau nggak ada dorongan nggak usah ditarik ya. Bismillah ya Dek ya, semoga berhasil ibunya nurunin kepala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semangat ya sayang, ini tuh tinggal selangkah lagi. Pupuk rasa kepercayaan dirimu. Kenapa? Yang bisa untuk ngelahirin anak ini bukan bidan Aning, tapi kamu adalah aktornya, kamu yang paling hebat dan kamu yang bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Lahir. Insyaallah.